Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri kegiatan kita hari ini, yaitu seminar PPG. Dalam hal ini yang akan menyajikan materi terkait dengan paradigma baru pada makna guru adalah Saudari Desi, dan pembahas kita ada dua orang. Yang pertama yaitu Saudara Teddy, dan yang kedua yaitu Saudari Sarah. Dan pada kesempatan kali ini, maka saya akan berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan seminar PPG ini. Baiklah, kepada Saudari Desi, boleh dipersilakan untuk memaparkan materi paradigma baru terhadap pada makna guru. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya untuk menyajikan presentasi saya terkait seminar bertemakan paradigma baru pada makna guru. Nah, di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Desi, mahasiswa PPG Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Jambi. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan seperti apa refleksi pembelajaran bermakna serta apa-apa saja yang telah membantu saya dalam membentuk pemahaman baru terhadap makna guru selama saya menjalani pendidikan profesi guru di Universitas Jambi. Di sini selama menjalani pendidikan profesi guru, saya telah mengumpulkan banyak sekali ilmu, pengalaman, dan temuan-temuan yang saya dapatkan selama diskusi di dalam kelas hingga apa yang saya temukan di lapangan saat melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah-sekolah mitra. Nah, secara spesifik hari ini saya ingin mempresentasikan seperti apa refleksi pembelajaran dan apa-apa saja yang telah saya lakukan pada mata kuliah prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif. Nah, pada mata kuliah ini kita sebagai mahasiswa secara terus-menerus mempelajari dan menggali terkait teori-teori pembelajaran, konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, di mana nantinya diharapkan melalui pembelajaran ini kita mampu menghadirkan pembelajaran yang mampu memfasilitasi pembelajaran siswa di kelas sehingga apa yang kita berikan di dalam kelas itu menjadi bermakna bagi peserta didik. Nah, salah satu prinsip dalam pembelajaran pada mata kuliah ini adalah culturally responsive teaching. Nah, menurut pendapat Piaget di sini dia berpendapat bahwa lingkungan belajar, lingkungan sosial, budaya peserta didik itu sangat mempengaruhi bagaimana pemahaman peserta didik terhadap apa yang disampaikan di dalam kelas. Sehingga penting bagi seorang guru untuk menghadirkan nilai-nilai sosial budaya peserta didik yang dekat-dekat dengan kehidupannya ke dalam pembelajaran di dalam kelas. Sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Nah, ini beberapa foto tentang bagaimana saya menerapkan pembelajaran culturally responsive teaching di dalam kelas. Kemudian apa yang saya lakukan? Beberapa best practice yang saya laksanakan yaitu penerapan culturally responsive teaching serta pengembangan media pembelajaran dan asesmen yang kontekstual. Di sini apa yang saya lakukan adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning yang diintegrasikan dengan culturally responsive teaching, di mana karena saya berada di Provinsi Jambi, saya memasukkan nilai-nilai budaya Jambi ke dalam pembelajaran asking and giving directions. Kemudian media dan asesmen yang saya buat juga saya rancang berupa media audio visual untuk membantu peserta didik memahami pembelajaran di dalam kelas sehingga mereka menemukan nilai-nilai budaya yang dekat dengan kehidupan mereka untuk membantu mereka memahami apa itu asking and giving directions dalam konteks yang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, secara spesifik mungkin saya bisa jabarkan seperti apa penerapannya. Jadi ini merupakan foto-foto tentang saya buat, di mana saya menghadirkan satu tokoh fiktif bernama Rido. Jadi konsep dari media audio visual yang saya buat ini berupa storytelling yang menghadirkan satu karakter fiktif bernama Rido dan memasukkan nilai budaya ke dalam media tersebut. Nah, karena materi ini secara spesifik berfokus pada asking and giving directions, pertemuan untuk mengajarkan materi ini saya bagi menjadi dua. Pada pertemuan pertama, saya memperkecil skala atau skop pembelajaran di lingkungan belajar siswa di sekolah. Pertimbangan saya untuk supaya peserta didik ini diperkenalkan lebih dahulu
kepada konsep asking and giving directions pada lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkungan sekolah yang mereka kenali. Nah, disinilah saya menghadirkan gambar-gambar sekolah, kemudian denah sekolah berupa miniatur, sehingga mereka dapat gambaran, oh asking and giving direction itu seperti apa. Saya berikan contoh seperti pertanyaan pemantik bagaimana ketika mereka bertemu seseorang di lobi sekolah, menanyakan di mana sih kelas 7C atau di mana sih musola di sekolah ini. Nah, mereka bisa secara minimal, secara sederhana menyampaikan bagaimana ekspresi yang tepat untuk menyampaikan asking or giving directions. Kemudian untuk pertemuan kedua, skopnya saya perluas menjadi tempat-tempat wisata di kota Jambi. Tapi pertimbangan saya karena siswa yang saya ajarkan merupakan siswa kelas 7, jadi saya mendasari pembuatan atau pemilihan tema wisata kota Jambi yang terdekat dengan sekolah dari SMP 7. Karena kebetulan memang sekolah mitra SMP 7 ini berlokasi di tengah kota. Jadi cukup banyak lokasi-lokasi wisata yang dapat diakses oleh siswa dan dikenali oleh siswa. Karena mungkin ketika pulang sekolah mereka melewati tempat-tempat itu. Contohnya seperti Danau Sipin, Taman Anggrek, kemudian ada Masjid Agung Al-Falah, Masjid Seribu Tiang yang kita ketahui sebagai salah satu ikon di kota Jambi. Nah, inilah bentuk media yang mengangkat nilai budaya yang saya buat. Jadi media audiovisual dengan berkonsep storytelling. Kemudian selain media pembelajaran, saya juga mempertimbangkan untuk membuat satu assessment yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan teaching at the right level. Nah, ini adalah 2 dari sekian banyak prinsip pembelajaran dan assessment yang efektif yang kita pelajari di dalam kelas. Nah, di sini bentuk diferensiasi yang saya terapkan adalah diferensiasi produk, di mana peserta didik diberikan pilihan untuk karena ini merupakan assessment, mereka diberikan pilihan untuk menentukan lokasi yang mana yang mereka ingin buatkan sebuah denah dan petunjuk arah. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk memilih, kemudian mempresentasikannya secara oral atau secara written. Nah, di situ bentuk diferensiasi yang saya lakukan. Kemudian pada konsep teaching at the right level itu melalui pertimbangan kemampuan peserta didik yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, siswa kelas 7 dengan mungkin pemahaman yang belum terlalu luas tentang konsep asking and giving directions. Jadi saya perkecil skopnya dan diberikan pembelajaran secara berkala, mulai dari skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar. Nah, seperti itu. Kemudian berdasarkan apa yang telah saya terapkan dari pembelajaran prinsip pembelajaran dan assessment yang efektif dan kaitannya dengan culturally responsive teaching, saya mengaitkan topik ini dengan beberapa mata kuliah lain yang telah kita pelajari di selama menjalani pendidikan profesi guru ini. Salah satunya itu adalah filosofi pendidikan Indonesia. Nah, mungkin kita semua tahu tentang pentingnya pandangan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Nah, di sini yang saya tekankan adalah apa kaitannya filosofi pendidikan dengan culturally responsive teaching? Menurut saya dan merupakan apa kaitan antara keduanya? Jadi culturally responsive teaching ini merupakan aksi nyata atau implementasi dari kodrat alam yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana kita menghadirkan pembelajaran di dalam kelas yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan peserta didik atau yang sesuai dengan kodrat alam peserta didik sehingga mereka mampu memahami pembelajaran dengan lebih baik. Kemudian konsep lain yang juga terkait dengan topik kali ini adalah design thinking. Karena di sini saya membuat sebuah media pembelajaran audiovisual sehingga satu fase yang paling dekat dengan penerapan ini adalah fase empati, di mana seorang guru harus mampu memahami bahwa peserta didik itu datang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Nah, disinilah empati itu kita pakai, kita gunakan untuk menghadirkan satu media pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik akan nilai-nilai budaya ke dalam pembelajaran mereka, sehingga mereka merasa pembelajaran itu tidak asing atau tidak familiar dengan apa yang mereka biasa temui, seperti itu. Kemudian
kaitannya juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti yang kita sudah tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini erat kaitannya dengan bagaimana seorang guru memahami karakteristik peserta didiknya. Kemudian menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi karakteristik termasuklah di dalamnya minat dan bakat, kemampuan awal, kemudian gaya belajar. Nah, disinilah poin-poin tersebut saya kombinasikan ke dalam satu pembelajaran culturally responsive teaching, seperti itu. Kemudian, nah, berdasarkan apa yang telah saya refleksikan dari pembelajaran berbagai mata kuliah, kemudian apa yang telah saya alami, dan apa yang saya temui di lapangan, saya menyimpulkan sebelumnya, cara pandang saya terhadap profesi guru ini adalah guru sebagai sumber. Maksudnya apa? Jika kita ibaratkan siswa itu seperti tumbuhan, guru adalah akar. Itu yang saya pikirkan sebelumnya, bahwa guru sebagai provider bagi peserta didik, yang mengumpulkan materi, yang memberikan transfer pembelajaran kepada peserta didik. Bahwa profesi guru ketika didasari oleh jiwa, panggilan jiwa, dapat menjadi alasan bagi seorang peserta didik untuk belajar lebih baik, bersikap lebih santun, berpikir lebih kritis, dan hidup lebih bahagia. Sebagian kecil mungkin itu benar, tapi setelah apa yang saya pelajari, setelah apa yang saya alami dan pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan selama menempuh pendidikan profesi guru ini, saya menyimpulkan hal yang lebih spesifik tentang profesi guru, yaitu guru sebagai pendorong perubahan positif. Jika sebelumnya saya mengibaratkan guru sebagai akar yang pasif, yang berkaitan langsung dengan tumbuhan atau peserta didik, di sini saya menganggap perubahan pergeseran pandangan ini bahwa guru itu lebih tepatnya sebagai seorang petani yang tidak ada kaitannya dengan peserta didik, tapi menjadi sumber utama bagi peserta didik untuk memfasilitasi bagaimana mereka tumbuh, cahaya matahari seperti apa yang mereka butuhkan, jenis tanaman apa mereka. Nah, disinilah perubahan tersebut saya dapatkan, di mana peran seorang guru itu haruslah proaktif, di mana seorang guru tidak boleh cepat puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka juga harus selalu mampu melakukan perbaikan-perbaikan dan yang sifatnya dinamis, karena memang pembelajaran peserta didik zaman itu terus berubah. Kemudian juga seorang guru harus mampu melakukan inovasi kreatif, karena kebutuhan peserta didik, kebutuhan zaman, tuntutan zaman itu selalu berubah. Nah, itulah yang menjadi pandangan baru bagi saya bahwa guru sebagai pendorong perubahan positif, sehingga guru memiliki peran yang harus aktif dalam pembelajaran peserta didik. Oke, terakhir mungkin untuk kesimpulan dari apa yang telah saya laksanakan dan apa yang telah saya refleksikan adalah bahwa peran guru itu merupakan peran kunci dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong perubahan positif dalam kehidupan peserta didik. Sehingga dalam penerapan pembelajaran di dalam kelas, seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, minat, kemampuan awal, gaya belajar, hingga kebutuhan peserta didik yang beragam. Caranya bagaimana? Dengan memulai dari pemahaman terhadap peserta didik. Pemahaman inilah yang menjadi landasan dalam merancang pembelajaran, strategi, metode dalam pembelajaran di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang bermakna, yang berpihak pada siswa dapat terwujud. Mungkin itu saja dari saya terkait presentasi seminar pendidikan profesi guru dengan tema paradigma baru pada makna guru. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari Dwi Oktalia. Baik, terima kasih kepada saudari penyaji Desi. Dalam sesi presentasi tadi ada satu kata atau kalimat bermakna yang benar-benar menurut saya bisa kita analogikan sebagai bagaimana profesi seorang guru itu sendiri, yaitu bahwa guru adalah seorang petani, sedangkan peserta didik adalah tumbuhan, di mana petani ini akan selalu memfasilitasi peserta didik yang akan berkaitan dengan kebutuhan dan juga karakteristiknya. Oke, setelah sesi presentasi, maka kita datanglah atau kita mulai lagi ke tahap sesi tanya jawab. Dan pada sesi tanya jawab ini, maka kami berikan kesempatan kepada pembahas ke-1 terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan atau mungkin saran, lalu dilanjutkan dengan pembahas yang kedua, baru nanti dijawab oleh Desi, saudari Desi, mohon maaf. Jadi kita mulai dari pembahas 1,
lanjutkan ke Saudari Desi, kemudian nanti baru ke pembahas 2. Oke, pembahas 1 Saudari Tidi boleh dimulai di Terima kasih Ibu moderator. Uh, untuk Ibu Desi sebagai penyaji, terima kasih atas semua yang sudah disajikan, ya sangat baik. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi ada best practice-nya ya, boleh tolong ditampilkan best practice. One more, oke. Jadi di sini kan best practice yang Anda lakukan adalah satunya adalah penerapan culturally responsive teaching, dan yang kedua adalah media assessment yang kontekstual, yang sebenarnya masih ada hubungannya dengan cultural tadi ya Bu ya. Nah, berarti kan di sini kan ada pengembangan media Bu ya sebagai inovasi Anda gitu. Bisakah Anda tolong jelaskan pengembangannya seperti apa, media apa yang Anda buat, apa saja aplikasi yang Anda gunakan gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada pembahas 1. Izinkan saya untuk sedikit kembali mengulas atau mengulang pertanyaan dari Saudara Teddy, yaitu apabila kita simpulkan kembali, pertanyaan itu adalah berkaitan dengan bagaimana proses penyaji dalam menciptakan media atau materi ajar yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Oke, kepada Saudara Desi, boleh dijawab. Baik, kepada moderator terima kasih atas kesempatannya, dan kepada pembahas atas pertanyaan yang diajukan, seperti apa proses pembuatan media ajar ini. Nah, mungkin di sini saya tampilkan terlebih dahulu media ajar yang telah saya buat. Itu berupa video. Oke, mungkin. Di sini media ajar yang saya buat merupakan media ajar audiovisual. Pertimbangan dalam membuat media ajar ini adalah pertama bahwa media ajar audiovisual merupakan media ajar yang paling dapat mengakomodir berbagai gaya belajar, mulai dari audio, visual, bahkan kinestetik ketika kita integrasikan dengan beberapa games di dalamnya. Nah, di sini itu alasan pemilihan terhadap media audiovisual yang saya buat. Nah, mungkin bisa sedikit saya tampilkan tentang bagaimana tampilan media ajar yang untuk materi asking and giving directions. Jadi saya menghadirkan satu pertanyaan pemantik. Seperti tahukah kalian tempat-tempat tourism places di Kota Jambi? Saya menghadirkan satu icon di Kota Jambi seperti Jamtos dan Denah dari SMP 7 menuju ke Jamtos. Jadi contoh-contoh yang saya berikan itu saya usahakan untuk dekat dengan peserta didik, sehingga tanpa peserta didik pernah, biasanya ya, salah satu permasalahan yang saya temui terhadap media ajar khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris adalah kurangnya media ajar yang kontekstual, apalagi media ajar yang memasukkan unsur-unsur budaya lokal tertentu. Nah, disinilah kenapa penting bagi saya, menurut saya, dalam menghadirkan pembelajaran yang culturally responsive teaching, termasuk di dalamnya adalah media pembelajaran. Nah, di sini saya membuat media pembelajaran ini menggunakan satu aplikasi yang sangat dikenal, saya yakin, oleh berbagai guru di se-Indonesia, karena memang sangat bermanfaat dalam menghadirkan pembelajaran yang menarik, karena berbagai fasilitas yang diberikan di dalam Canva. Nah, di sini saya sebelum membuat media ajar ini, saya mengumpulkan berbagai sumber referensi seperti denah-denah yang bisa saya temui, foto-foto terkait tempat-tempat atau icon-icon di Kota Jambi, kemudian storytelling. Jadi memang konsep dari media ajar yang saya buat ini adalah storytelling yang menghadirkan satu karakter khusus. Jadi siswa untuk level SMP itu kurang tertarik dengan pembelajaran yang terlalu abstrak atau yang teoritis. Apalagi kalau ketika diajarkan dengan cara lecturing yang hanya dijejali dengan materi. Nah, disinilah menurut saya peran pembuatan media ajar yang menarik dengan menghadirkan tokoh-tokoh khusus yang dikenal oleh peserta didik. Jadi tokoh ini saya hadirkan di
2 pertemuan ini. Jadi di pertemuan kedua saya sampaikan, "Ingat nggak si Rido di pertemuan pertama?" Nah, nanti siswa itu bisa relate dengan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Inilah tujuan dari menghadirkan media pembelajaran yang sifatnya storytelling. Jadi siswa merasa dekat, ada sebuah cerita tentang asking and giving direction, ada konteks yang diberikan di dalam media ini. Kemudian, selain, cerita, saya juga memasukkan, pembelajaran-pembelajaran seperti, gambar-gambar terkait directions, penyebutannya, kemudian part of school. Jadi mereka tahu bagaimana cara menyampaikan asking and giving directions dan lokasi-lokasinya di sekolah, seperti itu. Jadi memang, pembelajaran melalui media ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat membantu memfasilitasi pembelajaran peserta didik di dalam kelas. Jadi dibuat semenarik mungkin. Seperti itu. Jadi saya memasukkan foto-foto sekolah karena ketika mereka melihat, "Oh, itu sekolah kita," seperti itu mereka akan memancing perhatian peserta didik. Nah, inilah salah satu yang menjadi pemantik bagi, keaktifan peserta didik. Nah, itu salah satu tujuan dari mengintegrasikan, budaya ke dalam pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Jadi memang menggunakan Canva, kemudian AI yang ada di Canva seperti animasi. Jadi kemudian saya juga mencari sumber-sumber seperti Maps. Ini ada Maps, dari Google Maps ya, foto screenshot dari, Jamtos menuju sekolah mereka. Jadi siswa saya minta untuk mengungkapkan dalam bahasa Inggris, memberikan petunjuk arah kepada Rido ini, seperti itu. Jadi mereka dapat berperan aktif di dalam kelas, seperti itu. Mungkin itu saja untuk, pertanyaan dari saudara Teddy. Oke, selanjutnya, bagi pembahas 2, Saudari Sarah, boleh diajukan pertanyaannya kepada Saudari Desi. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu, untuk penyajian materinya sudah sangat bagus, materinya juga sudah sangat jelas. Terus untuk pertanyaan yang ingin saya ajukan ini berkenaan dengan, yang disampaikan tadi, pada slide, PPT-nya, di mana Anda menyebutkan bahwa, pembelajaran yang Anda lakukan ini yaitu pembelajaran yang responsif budaya, membutuhkan empati dan kemampuan guru dalam merancang sebuah pembelajaran. Nah, menurut bagaimana pengalaman Anda sendiri dalam mengimplementasikan pembelajaran responsif budaya ini? Karena jujur saja kan tidak semua guru menerapkan culturally responsive teaching di kelas gitu. Jadi ini termasuk hal yang baru untuk kurikulum Merdeka ini gitu. Bagaimana respon siswa dengan pembelajaran yang seperti ini yang menggunakan budaya di sekitar mereka? Apa tanggapan dan implementasi yang dilakukan di kelas? Baik, terima kasih Saudari Sarah. Saya izin untuk konfirmasi lagi untuk pertanyaannya, yaitu pertama, bagaimana pengalaman Anda ketika menerapkan culturally responsive teaching? Dan yang kedua, yaitu bagaimana tanggapan peserta didik ketika Saudari Desi menerapkan atau mengimplikasikan teknik pembelajaran atau model pembelajaran tersebut? Kepada Saudari Desi dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas, pertanyaannya. Mungkin untuk, pertanyaan kan seperti apa pengalaman dan bagaimana tanggapan peserta didik. Jadi dalam merancang media pembelajaran yang saya buat dan assessment, itu, mungkin salah satu yang menjadi dasar adalah kebutuhan peserta didik. Jadi pengalaman ini tuh didasari oleh, bagaimana saya ingin menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan menghadirkan, nilai-nilai budaya lingkungan, sosial budaya peserta didik ke dalam pembelajaran di dalam kelas. Salah satunya dengan menerapkan culturally responsive teaching, tidak hanya pada media tapi juga pada contoh-contoh yang diberikan ketika, dilaksanakan diskusi di dalam kelas. Nah, pengalaman saya, kesulitan yang saya hadapi adalah memilih, eee, nilai-nilai budaya atau, nilai-nilai sosial seperti apa yang ingin saya hadirkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Sudahkah ini tepat dengan tujuan dari pembelajaran? Sudahkah ini sesuai? Apakah, nilai-nilai budaya yang saya terapkan ini akan sesuai? Atau apakah akan memberikan hasil yang efektif pada pembelajaran atau hasil belajar peserta didik? Nah, ini menjadi, pengalaman yang cukup berharga bagi saya ketika saya melihat bagaimana peserta didik merespon apa yang telah saya laksanakan dan saya buat lewat
pengembangan media ajar audiovisual ini. Jadi, dari apa yang saya observasi dan bagaimana siswa merespon itu, yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana mereka lebih aktif. Karena mereka merasa apa yang saya tampilkan, apa yang saya hadirkan ke dalam kelas, contoh-contoh dan, bentuk-bentuk soal atau assessment yang saya berikan itu sesuatu yang mereka kenal atau mereka mungkin pernah lihat atau pernah mereka lewati, sehingga mereka tidak merasa, bahwa media atau assessment yang dibuat itu, untuk menguji mereka, tapi benar-benar untuk memfasilitasi mereka untuk belajar. Nah itu ya, karena, yang menjadi catatan bagi saya adalah, bagaimana, mmm, kebanyakan media-media ajar atau bahan-bahan ajar untuk materi bahasa Inggris ini lebih banyak hal-hal yang kurang kontekstual atau tidak dekat dengan, kehidupan peserta didik. Sudahlah ini adalah bahasa asing, kemudian yang dimasukkan atau dihadirkan di dalam kelas itu juga hal-hal yang asing. Contoh, pada materi asking and giving directions, sering kita temui, tempat lokasi-lokasi atau, mmm, icon-icon atau benda itu sesuatu yang asing seperti London Bridge, hal-hal yang benar-benar jauh dan tidak terbayangkan, mungkin peserta didik sama sekali tidak tahu apa itu. Nah, di sinilah peran, bagaimana, cultural responsive teaching ini berperan dalam membantu peserta didik dalam memahami, sehingga pembelajaran mereka menjadi bermakna. Ketika mereka tertarik dengan media yang diberikan, ketika mereka merasa dekat dengan apa yang kita ajarkan, mereka akan mampu memahami dengan lebih baik, seperti itu. Nah, itu jadi yang saya highlight di sini adalah peserta didik lebih aktif. Contohnya ketika saya mengajukan pertanyaan seperti, eee, "Kalian tahu nggak tempat-tempat wisata yang ada di sekitar kota Jambi?" Nah, mereka kan secara aktif, mengajukan opini mereka, terus, mulai memberikan apa ya, memperlihatkan antusiasme mereka untuk terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini salah satu yang menurut saya indikator bahwa pembelajaran itu menyenangkan. Dari sinilah menurut saya pentingnya penerapan culturally responsive teaching, dari pengalaman dan respon yang diberikan peserta didik. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara penyaji. Bagaimana, apakah ada tanggapan atau mungkin tambahan dari para saudara pembahas? Ada? Oke, silahkan. Tadi Anda sudah sebenarnya menyatakan bahwa ada salah satu kesulitannya ya. Kesulitannya adalah salah satunya adalah memasukkan nilai budaya. Gimana caranya memasukkan nilai budaya atau nilai budaya apa yang sebenarnya cocok untuk peserta didik itu maksudnya ya. Selain, kesulitan untuk memasukkan nilai budaya, adakah kesulitan lain dalam pengembangan media ini? Terima kasih. Saya rasa pertanyaan cukup jelas, boleh langsung dijawab. Mungkin untuk, kesulitan lain, ini lebih bersifat teknis, seperti, aplikasi apa yang bisa saya pakai, apakah aplikasi-aplikasi ini dapat, secara profesional membuat saya mampu membuat media ajar yang, acceptable, tapi juga, accessible. Jadi bisa diterima dan bisa diakses, tidak hanya bagi peserta didik tapi juga oleh guru-guru lain. Karena media ajar ini dibuat di aplikasi Canva, sehingga yang bisa mengedit hanya saya. Sedangkan ketika, media ini sudah saya download dalam bentuk video, otomatis guru-guru lain itu akan sulit untuk membuat atau mengedit media ini. Apalagi seperti yang kita tahu, Indonesia ini punya beragam budaya. Mungkin guru-guru di Jambi bisa memakai media ajar yang saya buat, tapi bagaimana dengan guru-guru yang ada di provinsi lain, yang secara budaya mereka berbeda dengan provinsi Jambi. Nah, mungkin di sini, yang menjadi tantangan bagi saya adalah seperti apa media ini bisa saya bagikan kepada, guru-guru lain di seluruh Indonesia sehingga mereka dapat memakai media yang sama tapi, memasukkan nilai budaya yang berbeda sesuai dengan apa kebutuhan mereka, seperti itu. Jadi mungkin ke depannya yang bisa saya lakukan adalah, dibandingkan membagikan video media pembelajaran ini, saya bisa membagikan template dari, eee, media ini, sehingga guru-guru dapat mengakses dan mengedit sendiri media ini sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan budaya mereka masing-masing. Sehingga, di berbagai, belahan
di berbagai daerah di Indonesia, media ini dapat dipakai seperti itu. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris pada topik asking and giving direction, seperti itu. Oke, izinkan saya menambahkan sedikit terkait dengan apa yang sudah dijawab oleh saudari Desi. Saya sangat setuju sekali bahwa memang apabila kita ingin membuat atau menciptakan materi ajar ini agar lebih berkesinambungan dan lebih memberikan dampak bagi orang lain, memang akan lebih baik apabila kita bisa membuat template. Sehingga template yang sudah kita buat itu akan bisa diedit atau direvisi oleh guru-guru lain yang dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya maupun karakteristik budaya di mana guru dan peserta didik itu tinggal. Baiklah, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari pembahas 2 mungkin? Cukup? Dari pembahas 1? Ada yang mau disampaikan lagi, saudari penyaji? Oke, karena, tidak ada pertanyaan maupun tidak ada tanggapan, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang sudah disajikan atau materi yang telah kita diskusikan dalam kesempatan kali ini. Maka sebenarnya apabila kita kembali mengingat apa yang telah kita diskusikan sebelumnya, tugas guru memanglah bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak hal yang harus jadi pertimbangan, yaitu salah satunya dalam membuat materi ajar, yaitu budaya yang ada di dalam suatu daerah atau suatu provinsi di mana peserta didik maupun guru itu tinggal. Dan budaya inilah yang nantinya bisa kita integrasikan dalam proses pembelajaran yang kita harapkan bahwa budaya ini bisa membantu peserta didik untuk lebih mengenali dirinya sendiri atau mengenali di mana dia tinggal, tapi secara tidak langsung juga membantu mereka dalam memahami pembelajaran yang telah kita berikan. Oke, baiklah, saya rasa cukup sekian kegiatan kita hari ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.